Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, senang sekali kita bisa kembali bermajelis dalam majelis kuliah Al-Qur'an online kita, dan kita masih melanjutkan pembahasan kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-Qur'anil Karim, di mana kita sudah sampai pada pembahasan ayat yang ke-33 dalam surah Al-Baqarah ini. Pada ayat ke-33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Qala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Adamu, wahai Adam, anbi'hum, sampaikan, kabarkan, beritahukan kepada mereka, yaitu kepada para malaikat, bi asma'ihim, dengan nama-nama mereka. Maksudnya nama-nama apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabi Adam pada ayat sebelumnya. Jadi kata ambihum, ambi ini berasal dari kata amba'a yumbi'u. Akar katanya adalah an-naba. An-naba artinya adalah berita atau kabar. Kita tahu ada satu surah di dalam Al-Quran pada juz ke-30, namanya adalah surah An-Naba. Ya. Amma yatasa'alun 'anin naba'il 'azim. Ya. An-Naba artinya adalah berita. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada para malaikat secara khusus, yang notabene pada awal kisah ini mempertanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang mengapa kemudian Adam atau manusia dipilih ya, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola bumi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan atau mengaruniakan satu keistimewaan kepada Adam alaihissalam yang membuatnya menjadi memiliki nilai lebih dibanding malaikat, dan nilai lebih itu bisa kita definisikan sebagai ilmu. Jadi ilmu itulah yang kemudian membuat Adam menjadi lebih istimewa dibandingkan para malaikat. Nah, ilmu dalam rangkaian kisah ini ditunjukkan ya, atau direpresentasikan dengan istilah asma ini. Nanti kita akan lihat seperti apa tafsir daripada asma ini. Jadi Allah perintahkan kepada Adam alaihissalam untuk menyampaikan atau memberitahukan kepada para malaikat tentang nama-nama makhluk Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah ciptakan. Falamma amba'ahum, falamma maka ketika amba'ahum ia Nabi Adam alaihissalam mengabarkan, menyampaikan kepada mereka para malaikat bi asma'ihim, tentang nama-nama makhluk yang telah Allah ajarkan kepada Adam. Qala, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, alam aqul lakum, alam tidakkah aku, kata Allah, telah menyampaikan, mengatakan lakum, kepada kalian, ini bahwa sungguhnya aku, kata Allah, a'lamu ghaibas samawati wal ard. Aku mengetahui ghaibas samawat, ghaib, hal-hal yang gaib. Ya, hal-hal yang gaib. Gaib itu sebenarnya mempunyai pengertian yang lebih luas dari
apa yang kita biasa istilahkan dengan alam supranatural. Gaib itu mencakupi segala sesuatu yang tidak terjangkau oleh makhluk. Ya. Tidak terjangkau oleh makhluk. Ya. Tidak terjangkau oleh pengetahuannya, tidak terjangkau oleh panca inderanya, tidak terjangkau oleh eh, ya terutama tidak terjangkau oleh pengetahuannya, ya, tidak diketahui oleh makhluk, ya, dengan media apapun, maka itu sesungguhnya termasuk dalam terminologi atau dalam istilah gaib ini. Jadi Allah menegaskan kepada para malaikat secara khusus bahwa sungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, mengetahui ghaibas samawat, perkara-perkara yang gaib, yang tidak terjangkau oleh kalian, ya, as-samawat, yang ada di langit, wal ard, dan bumi. Ya, sesungguhnya aku mengetahui kegaiban yang ada di langit dan di bumi yang tidak kalian ketahui, yang tidak kalian jangkau. Jadi meskipun misalnya malaikat itu adalah makhluk yang gaib, tapi dia makhluk yang gaib dari sudut pandang manusia, dari sisi manusia. Malaikat itu adalah makhluk yang gaib. Nah, tetapi malaikat sebagai makhluk yang gaib dari sisi manusia, itu juga mempunyai perkara yang gaib, maksudnya mempunyai hal-hal yang tidak terjangkau, ya, oleh pengetahuan mereka, tidak terjangkau oleh kemampuan mereka. Ya. Salah satu contohnya misalnya adalah takdir, ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Ya. Itu tidak diketahui oleh para malaikat kecuali ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukannya kepada mereka. Jadi malaikat itu tidak mengetahui ajal kita, tidak mengetahui seberapa banyak rezeki kita, kecuali ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan kepada mereka. Nah, jadi seperti itu ya, sahabat-sahabat sekalian. Lalu Allah katakan wa a'lamu, dan aku mengetahui ma tubduna, apa yang kalian tampakkan, wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kalian sembunyikan. Taktumun itu artinya menyembunyikan. Tubdun itu artinya menampakkan. Jadi Allah tegaskan bahwa tidak ada yang terluput dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang ditampakkan oleh makhluk-makhluknya maupun yang disembunyikan oleh makhluk-makhluknya. Ya. Apakah itu makhluk bernama manusia atau malaikat atau jin atau siapapun, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya tidak ada yang luput dari jangkauan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tafsir ayat 33, di sini dikatakan wa inda idzin, dan pada saat itulah. Ya, maksudnya setelah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan al-asma, ya, nama-nama makhluk-makhluknya, ya, kepada Adam alaihissalam. Jadi nama itu sekali lagi merepresentasikan ilmu. Ya, jadi nama itu mewakili pengetahuan kita terhadap sesuatu. Ya, jadi nama itu adalah alat untuk kita mengidentifikasi sesuatu. Ya. Nah, itu yang Allah ajarkan kepada Adam. Maka setelah Allah mengajarkan itu, dan pada ayat 32 para malaikat menyatakan kelemahan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, dan seterusnya. Maka pada ayat 33 ya Allah
Di sini dikatakan wa inda izin, dan pada saat itulah kemudian qala Allah Ta'ala li Adam. Allah berkata kepada Adam, akhbirhum, kabarkan kepada mereka. Akhbirhum, kata akhbir itu berasal dari kata al-khabar. Al-khabar itu sudah jadi bahasa Indonesia, kabar, ya, kabar. Ya. Akhbirhum, kabarkan kepada mereka bi asma'i tilkal musammayat. Kabarkan kepada mereka tentang nama-nama makhluk yang bernama itu, makhluk yang telah mempunyai nama itu, atau yang telah diajarkan namanya kepadamu. Falamma, maka ketika akhbarahum, Adam mengabarkan itu kepada mereka, kama 'allamahu rabbuhu, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rabb-nya. Ini menunjukkan sahabat-sahabat sekalian bahwa ilmu kita manusia itu, ya, kita pada dasarnya manusia itu adalah makhluk-makhluk yang bodoh, makhluk-makhluk yang jahil, makhluk-makhluk yang tidak punya ilmu apa-apa kecuali apa yang Allah ajarkan kepada kita. Itu artinya ilmu kita itu berasal dari Sang Maha Mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak mengajarkan semua ilmu itu kepada kita. So, sehebat apapun spesialisasi Anda, sehebat apapun pencapaian akademik Anda, tidak ada yang perlu dibanggakan. Karena istilah spesialisasi itu sendiri menunjukkan keterbatasan. Bahwa yang kita ketahui itu hanya terbatas pada bidang itu. Ya, spesial hanya pada bidang itu. Ya. Pada bidang-bidang yang lain terlalu banyak hal yang tidak kita ketahui. Maka manusia meskipun tadi kita jelaskan mendapatkan keistimewaan dibanding malaikat, ya, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu-ilmu yang tidak diajarkan kepada para malaikat, tapi itu sama sekali tidak menjadi alasan bagi manusia untuk sombong, karena ya, di sini dikatakan kama 'allamahullah, kama 'allamahu rabbuhu. Jadi Adam menyampaikan ilmu yang dia ketahui sebagaimana yang Allah ajarkan kepadanya. So, artinya kalau Allah tidak mengajarkan kepada dia, dia tidak tahu apa-apa. Lalu setelah itu qala Allahu lil malaikati, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, alam aqul lakum, tidakkah aku telah mengatakan lakum kepada kalian, inni a'lamu, sesungguhnya aku mengetahui, ma khafiya, segala sesuatu yang tersembunyi, segala sesuatu yang tersamar, yang tidak terjangkau oleh kalian, fis samawati, yang ada di langit, wa fil ard, dan yang ada di bumi. Wa a'lamu, dan aku mengetahui, ma tuzhiruna, apa yang kalian tampakkan, min ahwalikum, dari keadaan dan kondisi-kondisi kalian, wa ma tuhadditsuna, dan apa yang kalian percakapkan, bihi, ya, apa yang kalian percakapkan, anfusakum, dengan diri kalian atau di dalam diri kalian, di dalam hati kalian. Nah, jadi ini tadi makna dari apa? Inni a'lamu wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Lalu kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Wa idz, dan ingatlah ketika kulna, kami mengatakan, lil malaikati, kepada para malaikat, usjudu, bersujudlah kalian, li Adam, kepada Adam. Wasajadu, maka para malaikat itu pun bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Nah, iblis ini sikapnya seperti apa? Aba, dia enggan, dia menolak. Bukan hanya menolak, wastakbar, dia kiber, dia takabur, dia angkuh, dia sombong. Wa kana minal kafirin, dan karena itu kemudian dia termasuk dalam golongan orang-orang yang kafir atau makhluk-makhluk Allah yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Di sini kita lihat saja langsung tafsirnya ayat 34 ya. Yubayyinullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan annahu, bahwasanya dia amara, telah memerintahkan al malaikata, para malaikat, bisujudi, untuk bersujud, li Adam, kepada Adam. Jadi Allah perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Tetapi jenis sujud Adam ini, ya, jenis sujud Adam ini adalah di sini dikatakan sujud takdirin wahtiram. Sujud takdirin wahtiram, ya. Sujud yang jadi sujud yang Allah perintahkan kepada malaikat untuk dilakukan kepada Adam itu adalah sujud, ya, jenis sujud yang tujuannya adalah takdir. Takdir itu artinya penghargaan, ya, sujud dengan tujuan memberikan penghargaan, wahtiram, dan penghormatan kepada Adam. Jadi sujud di sini, ya, bukan sujud ibadah, ya, bukan sujud untuk tujuan ibadah atau tujuan penghambaan. Jadi malaikat ketika sujud kepada Adam ini, mereka tidak sedang mempertuhankan Adam, ya, tetapi sujud itu adalah merupakan bentuk apresiasi, penghargaan, dan penghormatan atas keistimewaan yang Allah berikan kepada Adam. Dan kita tahu bahwa pada umat-umat sebelum kita, sebelum umat Muhammad SAW, sujud itu sendiri memang adalah merupakan salah satu ekspresi atau salah satu bentuk ungkapan penghormatan, ya, sebagaimana dalam kisah Nabi Yusuf kepada orang tuanya, ya. Jadi itu sujud kepada orang tua pada masa itu adalah satu bentuk penghormatan. Tapi kemudian di dalam syariat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sujud itu kemudian menjadi satu ibadah yang spesial, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai satu bentuk gerakan yang hanya boleh dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena itu dalam satu hadisnya Nabi SAW pernah menyampaikan bahwa seandainya aku boleh menyuruh seseorang untuk bersujud, maka aku akan memerintahkan kepada istri untuk bersujud kepada suaminya. Seandainya boleh. Tapi tidak boleh. Di dalam syariat Muhammad SAW itu tidak boleh dilakukan, ya, tidak boleh dikerjakan. Karena status sujud dalam syariat Muhammad SAW itu sudah berubah menjadi satu bentuk ibadah. Nah, di sini juga harus kita perhatikan, sahabat-sahabat sekalian, bahwa inilah sesungguhnya substansi dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi substansi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan sekedar Anda melakukan ini dan itu, melakukan ruku atau melakukan sujud. Tetapi substansinya adalah bagaimana Anda sebagai hamba melakukan apa yang Allah mau, apa yang Allah inginkan, apa yang Allah tetapkan. Itulah substansi ibadah itu. Nah, kalau dalam konteks cerita malaikat ini, Allah perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Sehingga tidak boleh kita mengatakan, loh, kok para malaikat sujud kepada Adam, bukannya sujud kepada Allah. Bukan itu, bukan persoalan sujudnya itu sendiri, tetapi ini soalnya Allah yang sudah menyuruh itu, Allah yang sudah memerintahkan para malaikat untuk melakukan itu. Maka ibadah malaikat, penghambaan malaikat kepada Allah itu diwujudkan dalam bentuk melakukan perintah Allah
yang dalam hal ini adalah sujud kepada Adam. Jadi itu ibadah itu. Jadi saya sering mencontohkan juga misalnya sekarang ya dalam kondisi kita kebetulan rekaman ini kita lakukan dalam kondisi pandemi COVID-19 ya. Kalau kita sepakat ya bahwa salah satu prinsip ajaran penting di dalam Islam itu adalah la darara wa la dirar. Tidak boleh tidak boleh menyebabkan mudarat untuk diri sendiri dan orang lain. Ya. Kalau kita sepakat bahwa salah satu ajaran penting yang diajarkan di dalam Islam itu adalah bagaimana menolak segala bentuk kemudaratan semaksimal mungkin. Ya, bagaimana kalau bertemu antara kemudaratan dan kemaslahatan. Jadi di hadapan kita sekarang nih misalnya ada dua peluang ya yang harus kita pilih. Pertama, kita harus menolak kemudaratan. Yang kedua, kita ada peluang untuk mendapatkan maslahat. Ya. Contohnya misalnya, ada mudarat bernama COVID-19 yang sangat mudah menular. Ya, sangat mudah menular ya melalui melalui butiran-butiran ya yang keluar dari mulut kita atau melalui sentuhan tangan yang sekarang ini ya menurut para ahli ya mutasinya ya sudah ya, mutasi versi varian Delta ini konon sangat cepat menyebarnya. Kemudian ada maslahat untuk sholat berjamaah di masjid. Maslahat untuk sholat berjamaah di masjid. Di mana maslahat untuk sholat berjamaah di masjid ini, kalaupun kita tidak sholat berjamaah di masjid, kita masih bisa sholat di rumah masing-masing. Bisa sholat berjamaah pula di rumah masing-masing. So artinya sholat, kemaslahatan sholat itu tidak hilang. Ya, tidak hilang. Ya, paling dia hanya berkurang. Ya, berkurang. Sebelumnya dia di masjid, sekarang dilakukan di rumah. Sementara ada mudarat yang kemungkinan besar akan muncul ketika kita memaksakan diri untuk sholat di masjid, yaitu apa? Terjadi penyebaran virus COVID-19 yang tadi kita sudah sebutkan bahayanya sangat nyata, mudaratnya sangat nyata, ditegaskan oleh para ahlinya. Nah, dalam kondisi seperti itu, kita tidak boleh mengatakan, wah saya ingin beribadah kepada Allah, saya ingin sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu banyak pahalanya. Ya, sebagian ulama mengatakan bahkan itu adalah satu hal yang wajib dilakukan. Kenapa kita mau dilarang sholat berjamaah? Maka di sini harus kita pahami bahwa hakikat ibadah kepada Allah itu adalah melakukan, mengerjakan sesuatu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Islam mengajarkan berdasarkan kaidah yang tadi kita sebutkan, la darar wa la dirar. Daf'ud darar muqaddam ala jalbil masalih, ya. Menolak kemudaratan, mencegah kemudaratan itu harus lebih diprioritaskan daripada mengejar maslahat. Ini menunjukkan bahwa dalam situasi seperti ini, kalau kita betul-betul ingin menghamba kepada Allah, bukan dengan memaksakan diri hadir sholat berjamaah di masjid, apalagi sampai merapatkan shaf. Itu artinya Anda menolak. Itu ibaratnya seperti Anda mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekarang ini yang menakdirkan kita mengalami pandemi ini, di mana situasi pandemi ini mengharuskan kita untuk tidak banyak berkumpul. Dan para ulama pun berdasarkan itu sudah memberikan fatwa untuk sholat di rumah untuk mencegah ya penyebaran itu. Jadi jangan Anda merasa bahwa Anda lebih soleh ya sholat berjamaah di masjid dalam kondisi
yang sangat berbahaya sekarang seperti sekarang ini. Ya, bahkan boleh jadi Anda sholat berjamaah di masjid itu satu bentuk ketakaburan kepada Allah Subhanahu wa taala, satu bentuk pembangkangan ya, terhadap ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan sekarang ini. Jadi itu poin penting bahwa beribadah kepada Allah itu hakikatnya adalah melakukan apa yang Allah mau, bukan apa yang kita mau. Bukan apa yang kita mau. Itu ibadah itu seperti itu. Maka ini yang terjadi, Allah perintahkan kepada para malaikat untuk bersujud, ya, sujud sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan. Maka fasajadu, maka para malaikat pun itu bersujud musari'ina dengan segera. Limtisali amrillah, demi untuk menjalankan, menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tidak banyak protes, tidak banyak nanya. Loh, kenapa ya Allah? Bukankah bersujud itu seharusnya hanya kepadamu? Hmm. Ya, mungkin sebagian kita kalau seperti ini situasinya akan mengatakan, loh, kenapa kita harus sholat di rumah? Bukannya sholat itu harus berjamaah di masjid. Padahal Allah mengkondisikan kita dalam pandemi ini ya, untuk sholat di rumah. Nah, ini yang dilakukan para malaikat, fasajadu musari'ina limtisali amrillah. Mereka bersujud, ya, segera bersujud tanpa banyak tanya, banyak protes, karena tahu itu adalah perintah Allah yang harus dilaksanakan. Illa kecuali makana, ya, kecuali apa yang terjadi min iblis, ya, pada iblis. Makhluk yang bernama iblis. Ya. Alladzi kana minal jin, yang sebenarnya dia bukan malaikat, tetapi dia termasuk golongan jin. Ya, saya kira kita semua sudah sering mendengarkan bahwa konon iblis ini adalah seorang makhluk, pada mulanya seorang makhluk yang soleh. Sehingga sedemikian solehnya iblis itu sehingga dia dia sering disandingkan dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saking solehnya. Jadi sering diidentifikasi ya sebagai bersama dengan para malaikat. Tetapi lihat bagaimana makhluk yang soleh ini, yang saking solehnya sampai di diidentifikasikan bersama para malaikat. Bagaimana makhluk yang sedemikian soleh ini kemudian berubah menjadi ya penghulu, pentolan kekufuran, waliyadzubillah. Yang artinya kita tidak boleh sekalipun pernah ya bisa merasa begitu hebat dengan kesolehan kita, dengan ibadah kita. Maka iblis kemudian langsung berubah. Ya, akibat apa? Kesombongannya. Aba, dia enggan, wastakbar, ya, dan bersikap angkuh. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian, ya, angkuh ini penyakit yang luar biasa. Ini katakan famtana, maka iblis pun menolak. I'tiradan, sebagai bentuk pembangkangan ya, ala amrillah, terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, lahu, kepadanya, bisujudi, untuk bersujud, wa takabburan, dan karena sebagai bentuk takabur, keangkuhan, ala Adam, kepada Nabi Adam. Sehingga akibatnya apa? Fasara, maka dia pun menjadi bidzalika, disebabkan itu semua, minal kafirina, termasuk dalam golongan makhluk yang kafir, kufur billahi, kepada Allah Ta'ala yang maha tinggi. Jadi itulah sebabnya para ulama mengatakan takabur ini adalah awwalu dzambin usiyallahu bihi. Ya, takabur ini adalah dosa pertama, ya, setidaknya dalam catatan Al-Quran, dia adalah dosa pertama di mana Allah Subhanahu wa taala didurhakai. Dan itu dilakukan oleh iblis. Nah, ini
takabur ini memang penyakit yang berbahaya, sahabat-sahabat sekalian. Dia bisa menjadi benteng penghalang bagi kita untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mempunyai kiber, punya kesombongan dalam dirinya, itu akan menolak kebenaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Semoga kita semua dijauhkan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat takabur yang menyebabkan kita bisa merendahkan orang lain, dan yang paling berbahaya adalah menolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kuliah Al-Qur'an online kita pada kali ini, sampai bertemu dalam sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.